Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 8 MTS Ma'arif NU1 Kemeranjen. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, IPS Terpadu akan membahas tentang masa kolonialisme dan masa imperialisme di Indonesia. Dan juga ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan yang selalu ada semangat kebangsaannya, nasionalnya, dan yang terakhir nanti ada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan mari kita awali pembelajaran kali ini walaupun masih dalam masa-masa pandemi, pembelajaran menggunakan daring hanya dengan menggunakan video. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita awali dengan melihat video-video yang akan Pak Guru tayangkan. Jadi dari gambar ini kita dapat menyimpulkan ya teman-teman bahwa kita itu juga perlu memiliki satu semangat yang berhubungan dengan semangat kebangsaan. Kira-kira apa nih dari kedua gambar ini? Jadi kita bangga akan pencapaian kita di Indonesia dengan memunculkan semangat kebangsaan, yaitu depannya N. Tebak ayo. Ya betul, semangat nasionalisme. Jadi, kedua gambar ini mencerminkan sebuah semangat nasionalisme yang kita bangun dengan cara melakukan upacara, mengikuti upacara. Kemudian ada Asian Games juga kita menyaksikan beberapa tayangan tentang bagaimana Indonesia menampilkan banyak hal berkaitan dengan olahraga yang diikuti oleh semua atlet dari Asia. Nah, itu kan berarti sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita ya sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu. Yang pertama adalah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia ya. Jadi, apa sih tujuannya bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah? Awalnya tuh kenapa gitu. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi, yang pertama, apa tujuan mereka, yaitu Indonesia kan kaya akan rempah-rempah. Oleh karena itu mereka ingin mencari wilayah untuk apa ya, dimanfaatkan penghasilan dari perkebunan rempah-rempahnya ini, dan mereka bisa jual itu di negaranya. Itu yang pertama. Yang kedua ada motivasi 3G, 3G. Jadi singkatannya itu dari gold, glory, dan gospel. Gold itu kekayaan, glory itu kejayaan, terus gospel itu menyebarkan agama Nasrani. Jadi dengan paham 3G ini, dengan motivasi 3G ini, bangsa Eropa melanjutkan aksinya untuk mencari wilayah-wilayah baru yang bisa mereka jadikan tempat untuk menyebarkan motivasinya mereka. Seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu mereka juga selain mencari wilayah yang punya perkebunan yang kaya akan rempah-rempah itu, mereka juga mencari daerah untuk pemasaran industrinya mereka. Kemudian mencari daerah penghasil bahan baku yang untuk bahan pangan, bahan senjata, dan lain-lain. Kemudian mereka juga mencari wilayah untuk penanaman pasar modal. Lanjut, kita kembali lagi ke materinya, yaitu masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, penjajahannya ya, diawali dengan bangsa Portugis. Ya, jadi Portugis ini membawa motivasi 3G ya awal mulanya, yang tadi sudah dijelaskan. Lalu Portugis juga di bawah kuasa Alphonse de Albuquerque, mohon maaf ya kalau menyebutkannya salah, itu berhasil merebut Malaka. Ketika pendaratannya pertama di Maluku, langsung di bawah pimpinannya Antonio di Abreu sama Francisco Serrao, itu mereka mencari
rempah-rempah ya untuk dikuasai seperti lada, palawija, cengkeh. Terus di abad 11 sayangnya nih Portugis itu kalah saing dengan organisasi dagang VOC miliknya Belanda nih. Lalu pada akhirnya menyingkirlah Portugis ke wilayah Timur Timur atau yang sekarang kita sebut Timur Leste ya. Kemudian lanjut ke negara berikutnya, negara kedua yang sempat menjajah Indonesia walaupun hanya sebentar, yaitu Spanyol ya, teman-teman. Abad 14 sampai 15 sempat menguasai Tidore. Tidore itu masih daerah Maluku ya. Sama dengan Portugis ya, sempat terusir karena kedatangannya Belanda gitu. Dan akhirnya Spanyol fokus dengan penjajahannya di daerah Filipina, di negara Filipina. Kemudian yang ketiga ada negara Inggris nih, yang sebenarnya sudah datang pada abad ke-16 ya dengan membawa organisasi yang namanya East Indian Company. Jadi East Indian Company tidak hanya di Indonesia, mereka bekerjanya itu organisasinya di wilayah Asia Selatan sama Asia Tenggara. Lalu pada abad ke-18 Inggris di bawah pimpinan Gubernur Thomas Stamford Raffles itu menciptakan banyak kebijakan yang akhirnya mengeksploitasi rakyat pribumi nih, yang terutama di wilayah Jawa. Akhirnya Inggris menyerahkan Jawa ke Belanda atas keputusan dari Konvensi London dan Konvensi Wina. Hanya sebentar kalau Inggris itu, tidak terlalu lama, tapi mungkin lebih singkatan Spanyol sih daripada Inggris. Kemudian yang terakhir ini yang paling lama ya, long lasting banget nih, betah banget sampai kita sengsara gitu ya di Indonesia. Jadi Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Terus itu kedatangan pertama ya yang menjajaki daerah Banten dan Batavia. Kemudian setelahnya mereka selama menetap ya di daerah tersebut, mereka akhirnya membuat perkumpulan usaha dagang VOC itu yang akhirnya memonopoli berbagai macam aspek dari politik, perdagangan, ekonomi gitu ya. Terus akibatnya sumber daya alam, sumber daya manusia di Indonesia itu jadi seakan-akan dikuasai oleh Belanda ketika itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kebijakan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kolonial selama di Indonesia. Yang pertama di bidang politik dulu deh, yang paling sebelah kiri ini. Jadi kalau dari Inggris itu ada namanya East Indian Company. Jadi East India Company ini sistem kerjanya sama ya dengan VOC. Jadi semacam awalnya punya hak untuk menguasai wilayah, hak untuk memonopoli perdagangan, dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian yang kedua, ada juga kebijakan sewa tanah atau land rent yang dilaksanakan oleh Inggris juga di kala itu. Dan di bawah pimpinannya kekuasaan Gubernur Thomas Stamford Raffles ya. Yang ketiga ada organisasi dagang ya terbesar di Indonesia ketika abad 16, yaitu VOC yang didirikan oleh bangsa Belanda. Jadi VOC ini efeknya apa terhadap bangsa Indonesia? Efeknya yaitu eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Kemudian yang di bidang ekonomi yang ada di tengah itu ada namanya kerja rodi. Kerja rodi itu diwajibkan oleh masyarakat pribumi ketika itu membangun gudang senjata, kemudian membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Itu kan sangat-sangat mengeksploitasi ya teman-teman. Lalu ada juga kebijakan yang dinamakan tanam paksa. Tanam paksa itu apa? Meminta masyarakat Indonesia untuk menanam beberapa tanaman di luar rempah-rempah ya. Mereka ingin mengeksploitasi berbagai macam tanaman-tanaman perkebunan lain seperti kopi, teh, kina, tembakau. Wajib menanam tanaman padi untuk bahan pangan mereka. Apa yang dirasakan ketika pemerintahan kolonial Indonesia dalam aspek sosial. Jadi ada yang namanya lapisan-lapisan kelompok tertentu ketika
bangsa Eropa datang di Indonesia. Digolongkan dengan tingkatan pertama, yaitu ketingkatannya pastinya bangsa Eropa dong yang paling tinggi derajatnya. Kemudian dilanjutkan oleh golongan menengah, yaitu Timur Asing, yang di lapisan keduanya orang-orang timur ya, orang-orang Asia Timur. Lalu yang paling bawah itu pribumi pastinya. Terus yang uniknya yaitu kita setelah bertahun-tahun, setelah berabad-abad dijajah oleh Belanda, akhirnya Indonesia diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan pribuminya seperti itu. Itu salah satu kebijakan yang dinamakan politik etis. Terima kasih kepada seluruh kelas 8 MTS Ma'arif NU1 Meranjen yang telah menyaksikan video pembelajaran IPS terpadu kali ini. Dan nanti untuk pembelajaran yang berikutnya kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Eropa di Indonesia. Tonton terus video pembelajarannya ini, dan apabila nanti kalian lupa dengan pembelajaran ini bisa diputar lagi, dicari di channel-channel MTS, atau silahkan biar tidak lupa bisa juga di-share ke teman-teman kalian agar ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi pesan Pak Guru, jangan sampai jaga kesehatan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.